Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kebodohan yang disucikan, sebuah ketidakpahaman yang diterangi oleh cahaya langit. Apakah mungkin bahwa ilmu tertinggi, pengetahuan terdalam, justru tersembunyi di balik keheningan seseorang yang mengakui dirinya bodoh? Di era di mana kecerdasan diukur melalui angka, gelar, dan penghargaan, ada satu jenis pengetahuan yang tidak bisa disentuh oleh pikiran logis manusia, yaitu ilmu laduni. Ini adalah ilmu yang tidak dapat dipelajari melalui buku, tidak dapat diperoleh melalui diskusi intelektual, dan tidak bisa dicapai melalui kecerdasan semata. Ilmu ini hanya dapat dianugerahkan kepada mereka yang terpilih, yang berani menjadi polos dan bodoh di hadapan Sang Pencipta, mereka yang menanggalkan klaim kecerdasan duniawi dan membiarkan diri mereka tunduk sepenuhnya pada kebijaksanaan Tuhan. Disinilah kita akan mengawali perjalanan kita. Kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya berarti bodoh dalam konteks spiritual, bagaimana kesadaran ilahi meresapi orang-orang yang polos, dan mengapa orang yang merasa dirinya pintar tidak akan pernah dianugerahi ilmu laduni. Siapkan cemilan terbaik kalian, pastikan kopi tersedia di samping kalian saat menonton video ini. Dan simaklah sampai akhir agar tidak salah memahami pembahasannya. Selamat menikmati perjalanan ini. Apa arti kebodohan di hadapan Tuhan? Bukan kebodohan yang disebabkan oleh malas belajar atau tidak ingin tahu, tetapi kebodohan yang terlahir dari kesadaran bahwa di hadapan Sang Maha Mengetahui, segala upaya manusia untuk memahami akan selalu terbatas. Orang yang bijak dalam ilmu laduni adalah mereka yang menyadari bahwa kecerdasan duniawi hanyalah sebutir debu dibandingkan dengan luasnya samudera pengetahuan ilahi. Maka dari itu, kebodohan di sini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah kebijaksanaan yang tersembunyi. Ketika seseorang bersikap polos di hadapan Tuhannya, seperti seorang anak yang mencari petunjuk dari orang tuanya, ia membuka pintu-pintu untuk pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Ini adalah ilmu yang datang langsung dari Tuhan, tanpa perantara, dan tanpa batasan waktu atau ruang. Ilmu laduni, yang dikenal sebagai ilmu ilahi, hanya dianugerahkan kepada mereka yang rendah hati, yang tidak mencari pengakuan dari dunia, melainkan berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Namun, mengapa orang yang merasa dirinya pintar tidak akan dianugerahi ilmu ini? Karena kecerdasan yang dibanggakan di dunia seringkali menjadi penghalang untuk menerima kebijaksanaan ilahi. Mereka yang merasa sudah memiliki semua jawaban, seringkali tidak lagi mencari jawaban dari Yang Maha Mengetahui. Inilah esensi dari penolakan ilmu laduni terhadap kecerdasan duniawi. Ilmu laduni adalah ilmu yang bersumber langsung dari Allah, yang disampaikan bukan melalui guru, buku, atau sistem pendidikan formal, melainkan melalui ilham yang turun ke dalam hati hambanya. Nama, laduni, sendiri berasal dari kata ladun, yang berarti dari sisi Tuhan. Ia adalah ilmu yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang pilihan, sebagai wujud rahmat dan kasih sayangnya. Secara historis, istilah ilmu laduni banyak dikaitkan dengan kisah para nabi yang dianugerahi ilmu langsung dari Allah,
yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Kisah-kisah ini tercatat dalam Al-Quran, di mana para nabi melakukan tindakan-tindakan yang terlihat aneh dan tidak masuk akal bagi manusia biasa, namun setiap tindakan tersebut memiliki hikmah yang mendalam, yang hanya diketahui oleh para nabi melalui ilmu laduni yang diterimanya dari Tuhan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada suatu waktu Nabi Adam disandingkan dengan para malaikat di surga. Kemudian diperintahkan Allah untuk menyebutkan nama-nama benda di alam semesta ini. Dan para malaikat tidak ada yang sanggup menyebutkannya karena keterbatasan pengetahuan mereka. Kemudian Nabi Adam alaihi salam yang awalnya dianggap remeh oleh malaikat, ternyata dianugerahi ilmu laduni dari Allah dan mampu menyebutkan nama-nama benda tersebut. Ilmu laduni tidak terikat pada metodologi, sistematika, atau silabus akademis. Ia adalah ilmu yang melampaui ruang lingkup nalar manusia dan hanya dapat diterima oleh hati yang telah siap menerima kebenaran ilahi. Hati yang kosong dari kesombongan intelektual dan penuh dengan kerendahan hati adalah tempat terbaik bagi ilmu ini untuk singgah. Dalam konteks spiritual, kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kebodohan seperti yang dipahami secara umum, yaitu ketidaktahuan atau kekurangan informasi. Sebaliknya, kebodohan ini adalah suatu kesadaran mendalam bahwa sebagai makhluk yang diciptakan, kemampuan kita untuk memahami alam semesta dan kehendak Tuhan sangatlah terbatas. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang terlahir dari pengakuan bahwa pengetahuan manusia, meskipun terlihat luas dan mendalam, hanyalah setetes air dibandingkan samudra ilmu yang dimiliki Tuhan. Kebodohan di hadapan Tuhan berarti seseorang menyadari bahwa segala usahanya untuk menguasai pengetahuan duniawi tidak dapat mendekati kebesaran hikmah ilahi. Orang yang bodoh dalam konteks ini adalah mereka yang memahami bahwa logika dan kecerdasan duniawi memiliki batas, sedangkan pengetahuan Tuhan tak terbatas. Ini adalah sebuah penyerahan total, di mana manusia menanggalkan segala klaim intelektualnya dan berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, siap menerima petunjuk tanpa prasangka atau keangkuhan. Dalam konteks spiritual, kebodohan bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan sebuah kondisi batin yang harus diupayakan. Kebodohan ini adalah pengakuan bahwa sebagai manusia, kita tidak akan pernah bisa memahami segala sesuatu dengan akal kita yang terbatas. Ini adalah bentuk ketundukan total, pengosongan diri dari segala keangkuhan dan klaim pengetahuan, untuk kemudian diisi oleh kebijaksanaan ilahi. Bodoh di hadapan Tuhan berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang kita ketahui hanyalah setitik pengetahuan dibandingkan dengan kebesaran Allah yang Maha Mengetahui. Orang yang bersikap bodoh dan polos di hadapan Tuhannya akan lebih mudah menerima petunjuk ilahi, karena hatinya tidak terhalang oleh keinginan untuk menguasai pengetahuan duniawi. Ia tidak mencari pengakuan dari manusia, tetapi hanya berharap mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pencarian pengetahuan yang membuat kita merasa pintar, merasa lebih baik dari orang lain. Namun, semakin kita merasa pintar, semakin kita jauh dari hakikat ilmu laduni. Ilmu ini hanya bisa turun kepada mereka yang telah membersihkan hatinya dari kesombongan, yang menerima kenyataan bahwa tanpa petunjuk darinya, kita hanyalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Jadi, kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kebodohan dalam arti ketidakmampuan, melainkan sebuah jalan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah sikap spiritual, di mana kita mengakui keterbatasan manusia dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Dalam kerendahan hati inilah, ilmu laduni, pengetahuan langsung dari Tuhan, dapat diterima. Keikhlasan, kesederhanaan, dan kepolosan adalah 3 elemen utama yang harus ada dalam hati seseorang agar ia bisa menerima ilmu laduni. Polos di sini bukan berarti naif atau tidak tahu apa-apa,
melainkan sebuah kondisi batin di mana seseorang telah membersihkan hatinya dari berbagai macam keinginan duniawi dan mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Sang Pencipta. Hati yang polos adalah hati yang terbuka terhadap kebenaran, yang tidak terjebak oleh prasangka atau opini yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman duniawi. Ia adalah hati yang siap menerima ilham langsung dari Tuhan, karena tidak ada penghalang antara dirinya dan Tuhannya. Dalam Islam, kondisi ini sering disebut sebagai fitrah, keadaan asli manusia yang murni sebelum terpengaruh oleh lingkungan dan pendidikan. Orang yang polos di hadapan Tuhan tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia tentang dirinya. Ia tidak mencari pujian, pengakuan, atau penghargaan dari dunia. Baginya, satu-satunya yang penting adalah hubungan antara dirinya dan Tuhannya. Itulah sebabnya orang-orang seperti ini seringkali tidak tampak menonjol di mata masyarakat, namun di mata Tuhan, mereka adalah sosok yang sangat istimewa, karena hati mereka telah dipersiapkan untuk menerima ilmu laduni. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang yang merasa pintar tidak akan dianugerahi ilmu laduni? Orang yang merasa dirinya pintar seringkali terperangkap dalam kesombongan yang tidak disadarinya. Kesombongan ini tidak selalu muncul dalam bentuk arogansi yang kentara, tetapi bisa juga berupa keyakinan bahwa mereka telah mencapai tingkat pemahaman tertentu yang membuat mereka merasa lebih unggul dari orang lain. Mereka yang merasa telah mengetahui segala sesuatu akan sulit menerima pengetahuan baru, terutama jika pengetahuan itu datang dari sumber yang tidak biasa, seperti ilmu laduni. Dalam pandangan ilmu laduni, kecerdasan yang diukur dengan standar manusia adalah salah satu penghalang terbesar untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Mereka yang terlalu mengandalkan logika dan nalar seringkali menutup diri terhadap wahyu dan ilham yang datang dari Allah. Karena itulah, ilmu laduni hanya bisa dianugerahkan kepada mereka yang telah membersihkan hatinya dari rasa pintar. Ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dikejar dengan ambisi, bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan kecerdasan. Ia adalah anugerah, sebuah rahmat yang diberikan kepada mereka yang ikhlas, yang tidak merasa dirinya pintar, dan yang polos di hadapan Tuhannya. Maka dari itu, jika kita ingin dianugerahi ilmu ini, pertama-tama kita harus belajar menjadi bodoh, bukan dalam arti harfiah, tetapi dalam arti spiritual, di mana kita mengosongkan diri kita dari segala kebanggaan intelektual dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Sang Pencipta. Pada akhirnya, ilmu laduni mengajarkan kepada kita bahwa kearifan sejati tidak lahir dari akumulasi pengetahuan duniawi, melainkan dari kesederhanaan hati dan kesadaran akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Mereka yang dianggap bodoh dan polos, bukanlah mereka yang kekurangan akal, melainkan mereka yang telah menanggalkan keangkuhan dan bersedia membuka diri sepenuhnya kepada hikmah ilahi. Kebodohan dalam konteks spiritual adalah penyerahan total, pengakuan bahwa apapun yang kita ketahui hanyalah secuil dari pengetahuan Tuhan yang tak terbatas. Ketika seseorang merendahkan diri dan mengosongkan pikirannya dari kesombongan intelektual, ia membuka pintu bagi cahaya ilmu laduni untuk menerangi batinnya. Dalam keheningan hati dan kesederhanaan jiwa, Tuhan menyampaikan ilmunya, yang tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sebaliknya, kesombongan terhadap pengetahuan duniawi menjadi tembok penghalang yang membatasi jiwa dari menerima petunjuk. Manusia yang merasa dirinya telah memahami segala sesuatu sebenarnya sedang menutup pintu bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin seseorang mengakui kebodohannya, semakin ia mendekati sumber kebenaran yang sejati. Ilmu laduni, dengan segala misterinya, bukanlah untuk mereka yang merasa dirinya hebat atau telah mencapai puncak pengetahuan. Ilmu ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang bodoh di hadapan Tuhan, yang berani mengakui bahwa apa yang mereka ketahui hanyalah sebagian kecil dari kebesaran alam semesta. Jadi, jadilah bodoh dan polos di hadapan Tuhan, seperti anak kecil yang tidak memiliki prasangka dan terbuka untuk belajar.
Dalam kebodohan itulah akan muncul cahaya kebenaran yang tak ternilai yang membimbingmu menuju jalan ilahi. Ilmu laduni adalah anugerah yang diperuntukkan bagi mereka yang hatinya bersih, rendah hati, dan tidak terjebak dalam ilusi kecerdasan duniawi. Berserahlah kepada Tuhan yang Maha Sempurna, biarkan dirimu terbawa dalam arus kebijaksanaannya, tanpa perlu meragukan jalan yang sedang kamu tempuh. Dalam penyerahan itu, kamu akan menemukan bahwa pengetahuan sejati bukanlah tentang menjadi pintar atau hebat di mata dunia, tetapi tentang kesediaanmu untuk belajar langsung dari Sang Maha Tahu. Dalam kebodohan itu, kamu akan menemukan puncak kearifan yang sebenarnya. Ingatlah, semakin kita merasa pintar, semakin jauh kita dari kebijaksanaan yang sejati. Tapi ketika kita rendah hati dan mengakui kebodohan kita di hadapan Tuhan, itulah saat di mana kita siap untuk menerima anugerah ini. Sebab, pengetahuan tertinggi tidak datang dari manusia, tetapi dari Yang Maha Mengetahui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kamu merasa tergerak oleh pesan ini, jangan ragu untuk berbagi dengan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, agar kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama tumbuh. Jangan lupa untuk memberikan komentar, berbagi pemikiranmu, dan terus mengikuti perjalanan kita dalam mencari makna hidup yang sejati. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif berikutnya. Salam Rahayu, dan salam senja.